Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Basban Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari Ayo Kita Berlatih 6.1 halaman 7576. Nah, kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik subscribe pada channel ini serta nyalakan loncengnya dan klik like serta share pada video ini agar channel ini tetap terus dapat berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Nomor 1. Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung rugi atau impas serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut. Ini tabelnya, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk nomor 1, di sini ada 5 nomor. Kita selesaikan nomor 1 dulu. Jika harga pemasukan Rp 1 juta dan harga pengeluaran Rp 900.000, maka harga pemasukan lebih besar dari harga pengeluaran. Jadi kondisi yang terjadi untung karena pemasukan 1 juta dan pengeluarannya 900.000. Jadi untungnya adalah 100.000. Tinggal kurangkan saja untung dan pemasukan dan pengeluarannya. Pengeluarannya 1.200.000 dan pemasukannya 1.200.000 dan pengeluarannya Rp 1 juta. Jadi maksud saya pemasukannya Rp di sini pemasukannya Rp 1 juta dan pengeluarannya Rp 1.200.000. Jadi untuk nomor 2 adalah rugi 200.000. Masuk ke nomor 3. Yang bagian nomor 3-nya pemasukan 2 juta dan pengeluarannya 2 juta. Jadi ini impas. Dan untuk nomor 4-nya pemasukan 1.500.000 dan pengeluarannya 1.550.000. Jadi untuk nomor 4 rugi. Dan untuk nomor 5 pemasukannya 1 juta dan pengeluarannya 800.000. Untuk nomor 5 untung 200.000. Atau teman-teman bisa lihat di sini, ini nomor 4, ini nomor 5-nya. Nah, itu saja untuk nomor 1. Jika teman-teman ingin menyalinnya, teman-teman stop dulu videonya dan lanjut jika telah selesai menyalinnya. Kita masuk ke nomor 2. Seorang pengusaha mengeluarkan Rp 1 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah. Untuk penyelesaian nomor 2 adalah sebagai berikut. Nomor 2, diketahui seorang pengusaha mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Dia mengalami kerugian Rp 250.000, sehingga rugi sama dengan harga pembelian atau modal dikurang harga penjualan. Ruginya tadi 250.000 dan modalnya adalah 1 juta dikurang harga penjualan. Jadi 1 juta dikurang 250.000 sama dengan 750.000. Jadi harga penjualannya adalah Rp 750.000. Kita masuk ke nomor 3. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan Rp 1,5 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan Rp 200.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah. Nah, untuk nomor 3 penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pendapatan sama dengan pengeluaran ditambah keuntungan. Pendapatan sama dengan pengeluarannya tadi 1.500.000 ditambah keuntungan 200, jadi pendapatannya adalah Rp 1.700.000. Kita masuk ke nomor 4. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar Rp 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan Rp 200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat? Nah, untuk nomor 4 penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui tadi seorang penjual untuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta, harga kerupuk 6.000 per bungkus. Dia merencanakan keuntungan minimal Rp 200.000 sehingga untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian atau modal. 200.000 dikurang 200.000 sama dengan harga penjualan dikurang
1000 dikurang sejuta. Harga penjualan sama dengan 200.000, pindah ruas jadi 200.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.200.000. Jadi harga penjualan Rp 1.200.000. Kemudian harga kerupuk 6.000 per bungkus, sehingga jumlah bungkus yang dibuat sama dengan harga penjualan dibagi harga per bungkus. Nah, harga penjualannya tadi 1.200.000 dibagi 6.000 sama dengan 200. Jadi jumlah bungkus yang harus dibuat adalah sebanyak 200 bungkus. Maka 200 bungkus kerupuk minimal yang harus dibuat untuk menguntungkan Rp 200.000. Kita masuk ke nomor 5. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar Rp 1 juta. Untuk menjalankan usahanya, dia mematok harga baksonya adalah 8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal Rp 250.000 dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuatnya? Nah, untuk nomor 5, cara menyelesaikannya sama saja dengan dengan cara nomor 4, adalah dengan cara sebagai berikut. Diketahui, nah kita buat seperti tadi. Keuntungannya tadi dia minimal 250.000, jadi harga penjualan ditambah sejuta. Pindah ruas jadi 250.000 ditambah sejuta sama dengan 1.250.000. Setelah didapat harga penjualannya, kemudian kemudian harga bakso 8.000 per porsi, sehingga jumlah porsi yang dibuat adalah harga penjualan dibagi harga per porsi. Harga penjualannya tadi 1.250.000 dibagi 8.000 sama dengan 156,25. Jumlah porsi tidak mungkin dalam bentuk desimal. Kita coba bulatkan ke bawah menjadi 156 porsi, karena 25 ini dibulatkan ke bawah menjadi 156. Ya, diperoleh 156 dikali 8.000 jadi sama dengan 1.248.000. Harga masih di bawah harga penjualan. Nah, jika kita membulatkannya ke atas jadi 157 dikali 8.000 sama dengan 1.256.000. Harga di atas harga penjualan. Jadi jika dia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal Rp 250.000 dari jualannya tersebut, atau harga penjualan minimal 1.250.000, maka 157 porsi minimal yang harus dibuat. 157 porsi. Nah, kita masuk ke nomor 6. Seorang penjual sate mengeluarkan modal Rp 900.000. Untuk menjalankan usahanya, dia mematok harga satenya adalah Rp 9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Nomor 6, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaian nomor 6 bisa teman-teman lihat di sini. Diketahui banyak porsi, kemudian jumlah porsi tidak mungkin dalam bentuk desimal, diperoleh 101. Maka untuk nomor 6, 100 porsi minimal yang harus dibuat. Itu adalah jawaban nomor 6. Kita masuk ke nomor 7. Seorang penjual satu mengeluarkan modal sebesar Rp 900.000. Untuk menjalankan usahanya, dia mematok harga satunya Rp 10.000 per porsi. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000, maka berapa porsi soto yang berhasil terjual? Untuk nomor 7, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui dia merencanakan Rp 250.000, sehingga untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. 250.000 sama dengan harga penjualan dikurang 900.000. Harga penjualan 250.000 ditambah 900, pindah ruas jadi harga penjualan sama dengan 1.150.000. Kemudian harga bakso 10.000 per porsi. Ini maksudnya harga soto, bukan bakso. Harga soto 10.000 per porsi, sehingga jumlah porsi yang dibuat sama dengan harga penjualan dibagi harga per porsi. 1.150.000 dibagi 10.000 sama dengan 115. Jadi 115 porsi yang dibuat. Masuk ke nomor 8. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal
sebesar 800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya 8.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 160.000, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil terjual? Nah, untuk nomor 8 penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sehingga rugi sama dengan harga pembelian modal dikurang harga penjualan. Ruginya 160.000, modalnya 800.000 dikurang harga penjualan. Pindah ruas menjadi 800.000 dikurang 160.000 sama dengan 640.000. Harga penjualannya sudah didapat 640.000. Kemudian masukkan ke rumus selanjutnya, jumlah porsi yang dibuat sama dengan harga penjualan dibagi harga per porsi. 640.000 dibagi 8.000 sama dengan 80. Jadi jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp 160.000, maka jumlah porsi yang dibuatnya 80. Ini 80, kenapa menjadi 106? 80 porsi yang berhasil dia buat. Kita masuk ke nomor 9 ya, kita masuk ke nomor 9. Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase untungnya. Untuk nomor 9, persentase untungnya hanya dikalikan 100 saja. Keuntungan, jadi keuntungannya tadi harga jualnya 4.200.000, harga belinya 4 juta, jadi dia untung 200.000. Nah, untuk persentase keuntungannya 200.000 per 4 juta dikali 100% sama dengan 5%. Jadi persentase keuntungannya adalah 5%. Kita masuk ke nomor 10. Pak Roni seorang pengusaha penjualan telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga 1.200.000 per butir. Jika ongkos perjalanan sebesar Rp 20.000 dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung. Untuk nomor 10, jawabnya adalah sebagai berikut. Diketahui dan ditanya harga jual telur agar untung, dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk menyalin video, untuk menyalin jawaban-jawaban dari video ini, teman-teman stop dulu videonya, kemudian salin. Setelah selesai disalin, maka teman-teman lanjutkan videonya. Kita masuk ke nomor 11. Seorang penjual nasi goreng nasi mengeluarkan Rp 2.750.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 150.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah. Nah, untuk nomor 11, jawabannya adalah sebagai berikut. Pendapatan sama dengan modal dikurang kerugian dibagi ditambah keuntungan. Jawabnya 2.750.000 dikurang 150.000 sama dengan Rp 2.600.000. Nah, itu saja untuk nomor 11. Kita masuk ke nomor 12. Jika X menyatakan besarnya modal usaha yang dikeluarkan dan Y menyatakan besarnya pemasukan yang didapatkan, tentukan hubungan antara X dan Y pada setiap kondisi berikut menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, untuk nomor 12 jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk yang A, lebih dari, jika X lebih dari Y maka usaha tersebut rugi. Untuk yang B, jika X kurang dari Y maka usaha tersebut untung, dan jika X sama dengan Y maka usaha tersebut impas. Nah, itu saja untuk pembahasan video kali ini. Ayo kita berlatih 6.1. Di video selanjutnya kita akan membahas jawaban dari ayo kita berlatih 6.2. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai